Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, Yesus menyucikan bait Allah. Para penjual ia usir dengan perasaan sangat marah. Namun di mata para pedagang, pengusiran itu dinilai tidak legal. Yesus hanyalah seorang pemimpin sebuah kelompok gerakan sosial keagamaan dengan 12 pengikut setia. Dari sisi keagamaan, Yesus tidak memiliki otoritas untuk mengubah perilaku keagamaan umat. Demikian juga dari sisi politik pemerintahan. Yesus tidak memiliki otoritas untuk membarui kedisiplinan aktivitas perekonomian masyarakat. Karena itu adalah wajar para pedagang meminta tanda sahnya pengusiran tersebut. Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Menjawab pertanyaan kritis ini, cara berpikir Yesus langsung melompat ke bagian inti, langsung melompat ke bagian fundamental dari kehadirannya di dunia ini. Yesus tidak lagi berbicara tentang bait Allah yang dibangun dengan batu-batu yang megah, dengan kayu-kayu yang kuat, atau tidak berbicara tentang bait Allah yang dipoles dengan lukisan-lukisan yang indah. Yesus langsung berbicara tentang bait Allah dirinya yang di dalamnya ada penebusan bagi dosa-dosa. Tentang bait Allah dirinya yang di dalamnya ada penyelamatan bagi orang-orang yang percaya. Dengan demikian, otoritas Yesus bukan lagi sebuah otoritas keduniawian sebagaimana dimiliki oleh para pemimpin agama saat itu, atau sebagaimana dimiliki oleh para pemimpin politik kala itu. Otoritas Yesus jauh lebih tinggi tingkatnya, yakni otoritas surgawi, otoritas kealahan, otoritas keilahian. Dengan otoritas itu, Yesus memiliki hak dan berkewajiban secara moral selain untuk mengubah perilaku hidup manusia, juga untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari ketimpangan, kepincangan, dari noda dirinya. Karena itu, saudara-saudari sekalian, kita pun paham bahwa ketika Yesus berupaya menyucikan bait Allah dari ketimpangan fungsinya, bait Allah yang adalah sebuah gedung yang dibangun dengan batu-batu dan kayu-kayu mati, maka pada saat yang sama, Yesus secara lebih mendalam berupaya menyucikan diri manusia yang adalah batu-batu hidup. Menyucikan diri manusia dari perilaku timpang dan pikiran bengkok. Menyucikan diri manusia dari tutur kata ketidaktulusan dan kelalaian pada pedoman hidup atau hukum-hukum atau perintah-perintah Tuhan. Disinilah letak penyesalan atas pelanggaran kita. Disinilah letak pertobatan dari dosa-dosa kita, khususnya pada masa Prapaskah ini. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Pada zaman sekarang kita tahu pembangunan batu-batu mati berupa rumah-rumah ibadah yang megah terus dilakukan. Dengan dalil bahwa itu adalah rumah Tuhan, kita berjuang untuk memasang batu-batu dan besi-besi mati yang kuat dan megah. Kita memasang lukisan-lukisan yang indah. Dan kita bangga bahwa kita mampu secara ekonomi. Namun adalah baik perlu kita sadari bersama bahwa pembangunan batu-batu mati tersebut kurang diimbangi dengan pembaruan mental kita sekalian, mental iman umat. Kurang diimbangi dengan pembaruan praksis nyata dari iman umat. Tampak sekali bahwa pembangunan batu-batu mati itu justru memperlebar kesenjangan antara megahnya rumah ibadah dengan keadaan
ekonomi sebagian atau segelintir umat yang kurang beruntung yang justru kita tahu tinggal di sekitar rumah ibadah yang megah. Tampak sekali bahwa fokus pada kemegahan batu-batu mati membuat praksis pastoral gereja kurang menyentuh orang-orang telantar, kurang menyentuh orang-orang sakit mental yang terpasung, kurang menyentuh orang-orang yang terdiskriminasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Bahkan mungkin kita sudah tahu, di sebuah kampung di Ende, Pulau Flores, sebuah pulau yang populer dengan sebutan Romanya Indonesia, seorang umat baru-baru ini yang menderita gangguan jiwa yang semestinya ditolong dan diselamatkan, justru mati mengenaskan dalam keadaan terpasung di dalam pondok buatan warga di samping tembok rumah ibadah. Tanpa sedikit pun umat pemasung merasa bersalah atas kejadian naas tersebut. Tanpa sedikit pun pemimpin gereja setempat merasa terganggu dengan kejahatan dan dosa tersebut. Tanpa sedikit pun mereka merasa terusik dengan hilangnya nyawa umat yang sakit oleh perilaku sadar umat yang sehat. Tampak sekali, saudara-saudari sekalian, kita kadang bahkan lebih sering akrab dengan kejahatan dan dosa. Lebih peduli pada pembangunan fisik dan peningkatan keadaan ekonomi daripada membangun batu-batu hidup yang adalah diri manusia, yang adalah bait Allah sesungguhnya, yang menurut Tuhan Yesus perlu dirombak selalu dan senantiasa dibarui. Rombak bait Allah ini, kata Yesus, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Diri kita yang berdosa sangat perlu sebuah perombakan yang signifikan. Dan masa Prapaskah ini adalah rentang waktu yang disediakan oleh gereja untuk aksi perombakan tersebut. Marilah saudara-saudari sekalian, kita terus merombak diri kita, agar kita bisa mengambil bagian dalam kesucian Kristus. Amin.